Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Oke, jadi AirPods Pro. Earbud dengan Active Noise Cancelling pertama dari Apple. Bahkan dari generasi sebelumnya, AirPods cepet banget jadi salah satu earbud yang paling populer di dunia. Bahkan, pendapatan Apple dari jajaran AirPods sendiri melebihi pendapatan perusahaan-perusahaan kayak Twitter dan Spotify. Dan dengan harganya yang lumayan, bahkan di atas HP-HP entry level, kenapa produk ini jadi populer banget? Well, setelah saya pakai sendiri, sekarang kayaknya saya tahu kenapa. Dan produk ini berhasil bikin saya ninggalin headphone yang udah saya pakai selama 1 tahun terakhir, yang merupakan salah satu wireless headphone terbaik di dunia, yaitu Sony WH-1000XM3. Pertama dari desainnya sendiri. Produk ini menurut saya didesain dengan sangat baik. Mulai dari gimana ukuran keseluruhan dari produknya yang mungil banget, dengan mudah bisa masuk ke kantong celana ataupun jaket. Terus dari hal-hal kecil sekalipun, seperti gimana AirPods-nya ngeklik masuk case dengan tarikan magnet, terus engselnya. Puas banget gitu rasanya pas dibuka dan ditutup. Case ini bisa ngecas AirPods-nya untuk tambahan waktu penggunaan maksimal hingga 19 jam. Sekali cas, AirPods Pro sendiri bisa dipakai selama 4-5 jam, dan pengecasan selama 5 menit bakal ngasih waktu pakai selama sejam. Masih oke lah ya. Desain produk yang bagus juga nular sampai ke pods-nya itu sendiri. Mungkin bagi sebagian orang, bentuk AirPods Pro ini agak aneh, membulat dan sekarang punya buntut yang lebih pendek lagi dari AirPods generasi sebelumnya. Tapi dengan desain ini, AirPods Pro jadi nyaman banget pas dipakai di telinga. Lalu meskipun jauh dari mulut, suara dari mikrofonnya juga masih oke banget untuk dipakai nelpon dan video call. Dibantu ear tip silikonnya, desain ini bisa ngasih pengedapan suara yang bagus banget di telinga kita. Bahkan Apple nyediain suatu program untuk ngetes apakah ear tips-nya udah ngesil dengan baik atau belum di telinga kita. Nah terus, biasanya kan kalau kita pakai earbuds dengan tip silikon yang masuk ke kanal telinga, itu sering ada sensasi tekanan yang nggak enak di dalam telinga kita dan rasa di kepala. Hal ini nggak terjadi pas kita pakai AirPods Pro. Karena di produk ini, Apple menggunakan semacam ventilasi udara di bagian luar untuk menyeimbangkan tekanan di luar dan di dalam telinga kita. Jadi sensasi tersebut nggak akan kerasa. Ini bikin AirPods Pro nyaman banget pas dipakai. Dia juga nyangkut dengan baik di telinga, nggak gampang jatuh meskipun kita bergerak dengan cukup aktif. Ini bikin AirPods Pro ini bisa dipakai olahraga, karena dia juga udah bersertifikasi IPX4 sehingga masih aman kalau terkena keringat dan percikan-percikan air. Tapi ya jangan dipakai mandi dan berenang juga, kalau itu nggak bisa ya. Nah, pengedapan atau seal yang baik di telinga tadi itu jadi basis dari fitur Active Noise Cancelling di produk ini. Buat yang belum tahu, Active Noise Cancelling itu adalah suatu teknologi untuk mengurangi kebisingan dari luar dengan memanfaatkan mikrofon di bagian luar dari earpods ini. Mikrofon ini akan nangkap suara dan menghilangkan suara tersebut dengan ngeluarin suara yang berlawanan dengan yang ditangkap. Hasilnya adalah saat mode ini aktif, suara dari luar bakal keredam banget. Kayak hampir budek rasanya. Ilustrasinya gini, ayo kita ke kafe. Nah, sekarang sebelum kita pakai apapun di telinga, kita bisa dengar suara dari luar itu dengan jelas sekali kan. Terus misalnya sekarang kita pakai di telinga kita, tapi dengan kondisi Active Noise Cancelling-nya belum hidup, kita sudah bisa ngeblok banyak sekali suara dari luar, karena kita nyumpelin telinga kita pakai si AirPods Pro. Tapi pas Active Noise Cancelling-nya dihidupin, senyap. Jadi jauh lebih keredam suara-suara yang berasal dari luar. Ya nggak beneran budek sih. Suara-suara kayak julitan orang yang ada di sebelah kita masih bisa kedengeran, tapi jauh lebih keredam. Sayangnya, tingkat pemblokiran suara oleh Active Noise Cancelling ini nggak bisa diatur sekuat apa, kayak di produk-produk lain, kayak misalnya di Sony WH-1000XM3 saya kemarin. Lawan dari Active Noise Cancelling ini disebut dengan Transparency Mode, mode transparan. Sesuai namanya, jika mode ini dihidupkan, maka rasanya transparan. Kita bisa dengar suara dari luar. Mikrofonnya akan ngelanjutin suara dari luar menuju ke dalam telinga kita. Jadi seolah-olah kita lagi nggak pakai apapun di telinga kita. Transparency mode ini akan berguna banget untuk pengguna AirPods Pro yang suka jalan-jalan santai atau lari, mau di pinggir jalan, di taman, atau di tempat-tempat lain. Biar bisa tetap dengar keadaan sekitar dan jadi tetap waspada. AirPods Pro ini punya mekanisme kontrol yang cukup unik.
Kalau produk-produk lain itu biasanya pakai sensor sentuh atau geser, AirPods Pro ini pakai sensor tekanan. Jadi kita bisa mencetin buntut dari AirPods-nya, kiri dan kanan. Pencet sekali buat play atau pause, pencet 2 kali untuk next, dan pencet 3 kali untuk previous. Buntutnya juga bisa dipencet dan ditahan untuk ngaktifin atau matiin active noise cancelling, dan bisa juga untuk manggil Siri. Pengaturan untuk pencet dan tahan ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita dari iPhone. Meskipun pilihannya cuma kalau nggak hidupin atau matiin active noise cancelling, ya manggil Siri. Itu doang sih sebenarnya. Terus pas kita pencet, si AirPods Pro ini bakal bikin semacam suara klik yang ngakalin otak kita supaya kerasa kita abis mencet suatu tombol beneran. Padahal nggak. Ini keren sih. Ini hal kecil yang bikin pengalaman penggunaan dari produk ini makin asik. Tapi satu hal yang bikin saya kesel banget adalah nggak adanya kontrol untuk volume dari AirPods-nya. Jadi, kalau mau ngatur volume, kita kudu atur dari HP, laptop, atau harus manggil Siri dulu. Sangat nggak praktis. Bagian ini adalah kekurangan yang paling saya nggak suka dari AirPods Pro. Dari tadi kita bahas fitur-fitur melulu ya, tapi sebenarnya gimana sih suara dari si AirPods Pro ini? Oke, saya bukanlah seorang audiophile kelas berat, tapi menurut saya, suara dari AirPods Pro ini akan memuaskan untuk banyak orang. Karakter suaranya itu dominan di mid, sehingga lagu-lagu yang memiliki vokal di dalamnya akan enak buat didengerin pakai si AirPods Pro ini. Respon bassnya sebenarnya nggak senampol yang saya harapkan sih, tapi masih bisa banget lah buat diterima. Nah, terus, separasi instrumen yang bisa dihasilkan oleh AirPods Pro ini juga bagus. Jadi, kita bisa dengan jelas dengerin instrumen-instrumen yang berbeda dari suatu lagu. Terus, baru-baru ini juga Apple ngenalin fitur yang namanya Spatial Audio. Ini keren sih. Jadi, dengan perangkat dan media yang ngedukung, Spatial Audio bisa bikin suara lebih nyata dan hidup karena arah suara akan dibuat dinamis. Misal sekarang, suara instrumen datang dari depan kita. Pas kita putar kepala ke kanan, dia akan berada di sebelah kiri kita. Ini bikin pengalaman mendengarkan konten jadi lebih nyata. Jadi suaranya oke. Sektor suara bukanlah merupakan sektor yang paling kuat dari produk ini. Sony WH-1000XM3 saya itu suaranya lebih bagus. Tapi dari sisi kemudahan penggunaan dan kepraktisan, nah, kalau lagi bahas produk Apple, tentu aja kita nggak bisa lupa tentang ekosistemnya. Jadi selain dari sisi kenyamanan yang udah saya jelasin tadi, AirPods Pro ini juga jadi produk yang bagus karena dukungan dari ekosistem Apple itu sendiri. Seperti yang udah bisa ditebak, AirPods Pro ini bisa connect dengan gampang banget ke produk Apple lain. Nggak perlu mencet tombol. Tinggal buka, terus langsung muncul. Tetap bisa sih connect ke Android, tapi ya jeleknya beberapa fitur jadi nggak bisa dipakai, kayak nggak bisa lihat sisa baterai, nggak bisa pakai Siri, dan nggak bisa ngatur tombol buat manggil Google Assistant. Ngeselin sih, tapi ya namanya juga Apple. Terus ada fitur yang namanya Quick Switching di AirPods Pro ini. Jadi ini bikin AirPods Pro-nya seolah-olah terkoneksi ke lebih dari satu perangkat. Tentu saja perangkat Apple. Misalnya kita lagi denger musik di iPhone, terus muter video di iPad. Dia akan bisa langsung pindah selama kedua perangkat tersebut login ke akun iCloud yang sama. Hal ini juga berlaku untuk Mac, spesifiknya setelah update macOS Big Sur. Tapi sayangnya, fitur ini belum berjalan sempurna antara Mac dan iPhone. Kalau dari Mac ke iPhone sih pindahnya lancar. Tapi sebaliknya, belum lancar. Dan kita harus ganti manual di Mac-nya untuk pindahin suara supaya dikeluarin lewat AirPods Pro kita. Ngeselin? Iya. Karena sebagai pengguna MacBook, ini adalah salah satu fitur yang paling saya tunggu-tunggu saat rilis macOS Big Sur dan pas nyobain AirPods Pro. Semoga Apple segera benerin fitur inilah. Buat teman-teman yang juga pakai MacBook dan device Apple lain, serta menggunakan AirPods Pro, kalian ngalamin hal ini juga nggak? Kalau iya, coba komentar di bawah ya. Kayak yang saya bilang tadi, saya nggak pindah ke AirPods Pro karena suaranya. Suaranya nggak wow, nggak bikin merinding, terus harganya juga nggak murah untuk sebuah wireless earbud. 3-4 jutaan. Di luar sana ada banyak produk yang suaranya lebih oke dengan harga yang jauh di bawah. Tapi apa yang ditawarkan AirPods Pro dari sisi kenyamanan, kepraktisan, dan kemudahan penggunaan bikin AirPods Pro ini secara keseluruhan jadi produk yang sangat baik dan berhasil bikin saya lepasin Sony WH-1000XM3 yang udah saya pakai selama setahun terakhir. Oke, sekian review kali ini untuk AirPods Pro. Kita jumpa lagi di video berikutnya.